Kita akan mengikuti Jalan Salib dan sebagai temanya, saya kira kita bisa ambil istilahnya seandainya ia mengikuti nasihat dari istrinya. Karena gambar pertama dalam Jalan Salib itu ialah Pilatus yang sedang mencuci tangan dengan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap orang itu, inilah urusanmu." Dan masyarakat banyak jawab dengan sama tidak sadar apapun, "Biarlah darahnya ditanggung oleh kami dan anak-anak kami." Itu dua kalimat yang mewakili sifat tak tanggung jawab dari tokoh-tokoh dalam Jalan Salib itu. Pilatus sebagai orang yang bertugas untuk menjamin keadilan, membiarkan diri dihanyutkan oleh ketakutan, takut hilang jabatannya, takut masyarakat berontak dan seterusnya. Memang istrinya sudah membawa kepadanya suatu berita bahwa dia tidak bisa tidur karena dalam tidur dia mimpi buruk tentang Yesus, dan dia berkata kepada Pilatus, "Jangan engkau campuri perkara itu." Tetapi Pilatus, seperti semua anggota dalam kisah Jalan Salib itu, seolah-olah mereka dalam semacam susunan gerigi mesin, yaitu tidak lagi bertindak sebagai manusia tetapi sebagai robot, merasa tidak bebas lagi, merasa bahwa begitulah keadaan, maka apa boleh buat, aku tidak bersalah, dan nasihat dari istrinya dibuang saja. Di samping itu, yang lain, Imam Agung misalnya, dia membayangkan, padahal tidak ada alasan, bahwa akan mendapat bahaya kalau Yesus dibiarkan orang Romawi akan menghancurkan masyarakat, maka lebih baik kambing hitam Yesus dikurbankan untuk, katanya, membebaskan atau melepaskan semua masyarakat dari bahaya. Yang orang ramai sama juga, kita tahu bahwa kalau orang ramai tidak ada pikiran lagi, tetapi membiarkan ikut-ikutan, membiarkan diri dihanyutkan dalam semangat justru menghancurkan kambing hitam itu. Walaupun sudah sadar bahwa orang itu tidak salah, tetapi toh mau menghindari suatu masalah yang sebenarnya hanya bayangan. Begitu juga murid-murid Yesus, daripada mendampingi guru mereka, mereka lari dan sampai nanti akan berkata, "Aku tidak kenal dengannya." Berkata, "Kami dulu mengharapkan, tetapi sekarang selesailah." Maka mereka pulang ke Emmaus. Wanita-wanita yang menangis, ya, suami mereka yang sudah menghukum Yesus, maka mereka yakin bahwa Yesus orang bersalah, dan mereka sebagai wanita-wanita yang baik hati datang mendampingi Yesus supaya Yesus mau bertobat sebelum terlambat, sebelum dihukum mati. Dan begitu juga semua, kecuali tentunya Maria dan barangkali Veronica, sejauh Veronica adalah lain dari bayangan dari dongeng. Semua yang lain tidak bertanggung jawab.
angkat tangan, anggap bahwa mereka sebagai robot yang diantar pada keputusan-keputusan yang melawan hati nurani mereka. Simon dari Kirene, dia lain lagi, dia dipaksa. Maka semua itu memandang Yesus sebagai penyebab, orang yang menyebabkan semua masalah dan yang harus dimusnahkan, dan mesin kambing hitam itu jalan luar biasa, satu-satunya yang akhirnya mengakui bahwa Yesus benar adalah kepala pasukan Romawi, orang kafir yang berseru sesudah Yesus mati di salib, sungguh ia ini adalah anak Allah. Coba bayangkan, dia mengakui itu bukan sesudah kebangkitan Yesus, tetapi justru ketika Yesus sungguh hancur. Maka dalam keadaan pandemi corona, kita harus hati-hati. Kita bisa seperti tokoh-tokoh dalam jalan salib tadi, menjadi robot, menjadi alat-alat dalam suatu sistem di mana kita akan cari siapa yang salah. Pemerintah yang terlambat, si A yang buat begitu, orang asing yang masuk ke itu, mempersalahkan orang lain daripada merasa solidar, merasa justru diundang untuk dalam keadaan yang begitu mengkhawatirkan, menghilangkan semua perpisahan. Jangan mau juga mencuci tangan. Tentu untuk corona harus seringkali cuci tangan dengan alkohol, tetapi ini cuci tangan secara rohani, secara moral. Sebaliknya, kita sambil mengikuti ibadat jalan salib ini makin merasa solidar dengan korban-korban yang kena penyakit, tetapi juga semua orang lemah yang kehilangan mata pencarian, yang sekarang dalam keadaan yang paling parah. Mereka mewakili Yesus. Seperti Vincentius berkata, mereka kalau membalikkan medali, kita akan melihat Yesus di dalam mereka. Semoga kita sungguh-sungguh dengan sekurang-kurangnya merasa dekat dengan mereka, kalau tidak bisa buat banyak, tidak membiarkan diri sendiri isolasi dan merasa aman, tetapi justru dengan segenap hati mau berhati dengan semua yang menderita. Ini jalan salib yang benar.